Anak pria ini selalu terlambat ketika ingin masuk sekolah. Selalu saja meminta izin dan memohon gerbang sekolah tidak ditutup agar ia tetap mengikuti pelajaran di dalam kelas. Sebelum berangkat sekolah, ia belajar bela diri dengan sembunyi-sembunyi dan mengikuti gerakan dari kejauhan saat pria itu berlatih. Dan ketika setelah selesai berlatih, lalu ia segera bergegas berangkat sekolah. Di saat pulang sekolah anak ini, selalu saja diganggu oleh geng preman. Ketika bertemu, ia langsung berlari menghindari, dan ia pun berhasil sembunyi dari kejaran para geng preman itu. Sesampainya di depan rumah neneknya beri kabar kalau kakaknya akan keluar dari penjara, tiba-tiba preman itu telah datang. Ke rumah anak itu ia lalu menodongkan pistol ke arah wajahnya, dan ia diberi peringatan melunasi hutang kakaknya. Pria ini bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Ia sebenarnya seorang mantan agen polisi, tetapi karena kasus fitnah akhirnya ia dikeluarkan. Dan kini ia hidup dan tinggal di sebuah kota kecil. Di pagi hari ketika ia sedang olahraga, ternyata ia sedang diperhatikan anak remaja ini. Lalu anak ini ingin menjadi murid pria itu dan diajarkan bela diri. Dan ternyata si pria telah mengetahuinya kalau anak ini selalu mengikuti gerakan bela diri dari kejauhan. Kini anak ini menjadi murid pria itu, dan setiap hari ia selalu berlatih bela diri, dan semakin hari kemampuan anak ini makin meningkat. Sepulang sekolah anak ini kembali dicegat oleh preman, lalu mencoba mengancam lagi. Ia menatap tajam, dan preman itu merasa takut dan akhirnya pergi. Anak ini mendatangi pelatihan boxing profesional dan menanyakan ke wanita itu, dan ia ingin mendaftar menjadi petarung profesional. Tetapi anak ini ditolak karena belum cukup umur. Ketika malam ia bersama kakaknya untuk menyaksikan boxing jalanan. Dan ia tidak tahu kalau akan dijadikan petarung bayaran untuk taruhan. Anak ini akhirnya menuruti preman itu, dan ia pun mulai menaiki ring untuk bertarung. Ia langsung beri gerakan pertahanan khas yang diajarkan oleh pelatihnya. Lawan di hadapannya langsung menyerang anak itu. Tapi anak itu bisa beri serangan balik dan menghajarnya. Lalu ia kembali beri serangan pukulan dan terjatuh. Akhirnya ia bisa mengalahkannya. Lalu ia menghampiri preman itu, dan anak itu langsung mengambil uang hasil taruhan itu. Dan ia pun lanjut pergi bersama kakaknya dari arena boxing itu. Pria ini seorang mafia besar dengan penjagaan super ketat oleh polisi. Lalu pria itu beri ponsel ke bos mafia itu dan menunjukkan video viral dari media sosial. Dari video itu, bos itu melihat gerakan bela diri yang sama, seperti dari seorang agen polisi yang telah memenjarakan dirinya. Lalu ia beri perintah ke anak buahnya untuk menangkap anak itu dan segera habisi mantan agen polisi itu.